Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah dengan ilmu pengetahuannya. Talabul ilmi faridatu ala kulli muslim. InsyaAllah dalam ilmu tauhid kepada Allah, bagaimana kita menjalan dan menuntutkan ilmu agar tauhid kita sampai kepada Allah. Tentunya dengan belajar memahami hakikat daripada setiap perintahnya. InsyaAllah dalam tayangan dan kesempatan ini, saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, wattaqallahu wa ilmukumullah. Dengan hanya bertakwa dengan ilmunya, barulah Allah memuliakan ibadah seseorang. Semulia-mulianya ibadah adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Ada orang yang beribadah tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Inilah peningkatan dan harus kita tingkatkan amaliyahnya menjadi makom ibadah yang berhidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah dalam YouTube Buya Pasaman Timur kita selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. InsyaAllah semoga bermanfaat buat kita bersama, wabil khusus kepada kaum dan seiman, kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat dimanapun berada. InsyaAllah dengan berbagi inilah sebuah nikmat yang paling besar, yaitu nikmat berbagi. Hadirin dan hadirat jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah. InsyaAllah dalam waktu dan kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dengan jamaah. Apa yang menjadi bagi wawasan kita? Nah, ini yang berbagi wawasan yang saya maksud adalah mengenai sebuah keberkahan. Contohnya apa? Setiap perbuatan kita kepada Allah, jarang sangat kita meminta diberkahi hajat kita. Baik itu berupa amalan, baik itu berupa jikiran, ibadah syahadah atau sa'adiyah, langsung atau tidak langsung. Jarang sekali umat ini memohon diberkahi apa yang dia laksanakan. Tetapi dengan dia laksanakan, dia menurut dia itu sudah berkah. Karena pekerjaan baik tanpa adab tidak mungkin bisa sampai kepada Allah. Makanya kita selalu meminta keberkahan. Meminta keberkahan itu ada kiat dan adabnya. Tidak hanya kita, alhamdulillah ya Allah mudah-mudahan berkah. Ya, tidak seperti itu. Kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita, termasuk cara kita memohon keberkahan. Ini ada nilai-nilai yang berharga.
Jadi jangan kita capek-capek mengamalkan amalan. Bagaimana nih Buya? Kenapa saya tidak nyambung-nyambung juga? Susah banget Buya memahaminya. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak pernah memohon untuk Allah mengkabulkan, Allah meridhoi, Allah memberikan suatu nilai hak kepada kita. Kita tidak bisa mentajalikan ridho Allah pada diri kita. Sudah pasti amal itu menjadi sia-sia. Makanya kita harus memiliki wawasan-wawasan yang membuat ibadah yang kita lakukan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuk ibadahnya, mau zikir, mau solat, semua bentuk ibadah, maka kita memohon Allah untuk bertajali kepada ibadah kita agar ibadah ini diijabah oleh Allah. Nah inilah, padahal sering ayat-ayat itu dikumandangkan tetapi tidak mengerti hakikatnya. Nah insya Allah saya akan buka hakikat ibadah itu. Hakikat untuk menghatam setiap apa yang kita kerjakan. Agar Allah benar-benar menghatam apa yang telah kita zikirkan, apa yang telah kita lakukan ibadahnya. Allah berikan hatam kepada ibadah kita. Nah, inilah yang dikatakan dengan beradab. Nah saya sudah bilang bi abdihi wa darajatan fil ilmi. Adab itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Jadi agar kita bisa diijabah Allah segala bentuk ibadah yang kita lakukan, baik solat, zikir, tafakur, tazakur, takarub, apapun bentuknya harus diucapkan kalimat untuk menghatam agar meridhoi Allah setiap apa yang kita lakukan sehingga sampai berkahnya kepada kita. Apalagi para saudara-saudaraku, sahabat dan kerabatku yang sedang mengamalkan amalan-amalan kepada Allah demi meningkatkan derajat ibadahnya. Ini sangat penting, penguasaan hakikat tentang terhadap peridhoan-ridhoan ini. Bagaimana Allah meridhoi? Tidak hanya bisa kita bilang lillahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, tetapi itu digunakan untuk tujuan kita. Tidak ada yang kutuju yang lain melainkan Engkau ya Allah. Tidak ada lagi yang kumaksud melainkan Engkau ya Allah. Tetapi setelah kita jalankan, kita perlu memecahkan kalimah-kalimah untuk meridhoi oleh Allah. Agar diridhoi Allah, kalimat ini sering dibaca oleh semua umat Islam. Bahkan tidak aneh lagi, bahkan tidak asing di lidah umat Islam. Tapi saya rasa hakikatnya akan asing. Kenapa? Ibadah itu kan hakikat, amaliyah itu perbuatannya, syariat itu peragaannya, tapi hakikatnya harus terlihat rububiyah dari ayat itu. Makna hakikat dari ayat tersebut harus nyata di mata batinmu. Ini Allah bersifat hakikat. Kenapa dengan kita hanya mengerjakan tiba-tiba kita merasa memperjudikan ibadah? Terima enggak terima mak itu urusan Allah. Nah itu namanya berjudi. Bukankah ada bahasa ijab qabul? Terbuka ijab terkabul hajat. Maka kita tingkatkan ilmunya menjadi seorang mukmin. Afqalala fil mukmin. Ingat, beruntunglah orang yang berilmu. Ini yang dicari derajatnya. Kenapa? Allah juga mengatakan dia hanya mau dengan orang berilmu.
Kalau orang tidak ada ilmunya, Allah tidak mau berdiam di dalam arasnya. Kenapa? Arasnya tidak ada. Kalau ada arasnya di diri orang, ia pasti bersemayam. Aras itu maksudnya kekuatan-kekuatan kodrat Allah pada diri kita. Ini yang dikatakan arasullah. Jadi kalau kita sudah bisa memberikan dan memohon supaya apa yang kita amalkan ini dihatam oleh Allah, maka kita harus mengenal hakikat daripada penutup doa kita. Kalau kita baca tanpa hakikat, mana mungkin sampai kepada Allah. Laksana sebuah kurban, sapi atau kambing tidak akan sampai kepada Allah. Tapi hakikatnya ini yang membuat tersambung kita kepada Allah. Maka hakikat inilah yang diutamakan. Apa pengkhatam daripada semua ilmu atau amalan kita? Yaitu suatu penutup doa yang sering dibaca. Tetapi kalau marifatmu tidak hayat, tidak nyata, dan tidak berfungsi dalam membaca kalimat yang sudah biasa dibaca ini, artinya tidak akan sampai. Makanya lama baru paham, lama baru mengerti, susah nyambungnya. Kenapa? Karena yang dikatakan amalan ini tidak diminta hatamnya kepada Allah, tidak minta dipindahkan ke kita, tidak minta diwujudkan ke kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Jadi semua itu ada aturannya jemaah, para hadirin. Para jemaah rahmatullah, ada semua aturan hakikat dari perbuatan, yaitu adabnya. Adab ma'rifatnya terutama itu pasti. Yang jelas adab hakikatnya. Nah kita lihat, kita sering mengucapkan untuk menghatam daripada permintaan kita, supaya dihatam oleh Allah, supaya diijabah maksudnya, supaya diridhoi, diberikan hak, dimuliakan, diperintahkan kodrat ilmu itu mampir dan mewujud dalam diri kita. Maka kita harus melihat perbuatan tajalli untuk menghatamnya. Apa yang dihatamkan? Kalam apa yang kita sampaikan? Subhana rabbika izmazid. Ingat itu. Subhana rabbika rabbi izzatin. Nah, dengan atas nama kesucian dan zatku, rabbi izzatin amma yastifun, dan segala yang diamalkan. Nah, ingat itu. Subhana rabbika rabbi izzati amma yastifun. Nah, segala bentuknya atas nama kesucian dan kekuasaanku kepadanya, yang apa yang kau amalkan amma yastifun, wassalamun alal mursalina, dan aku selamatkan dan kupindahkan, wassalamun alal mursalina walhamdu lillahi rabbil alamin, dan kujadikan berkuasa di dalam dirimu. Subhana rabbika amma yastifun, bagaimana di atas nama kesuciannya. Subhana rabbika rabbi izzatin, bagaimana atas nama kesucian dan zatku. Amma yastifun, dengan apa yang kau amalkan. Wassalamun alal mursalin, maka ku selamatkan dan ku pindahkan. Walhamdu lillahi rabbil alamin, sebuah zat yang menguasai batinmu, menguasai zahirmu, dan berkuasa dan menguasaimu. Ini adalah pernyataan daripada tajalli Allah terhadap seseorang yang mengamalkan hakikat-hakikat dirinya,
amalnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang sering kita dengar ayat tersebut, tapi tidak pernah kita lihat kodratnya. Subhana rabbika amma yasifun, subhana rabbika, bagaimana dengan kesucian dan kekuasaanku. Rabbi izzatin nama yasifun, dengan segala keajaiban dan segala yang diamalkan. Wassalamun ala mursalina, dan aku selamatkan dan kupindahkan kepada dirimu. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan akan menjadi penguasa dan menguasaimu, ibarat laksana menjadi Tuhan daripada sekalian alam. Maka rahmatan fil alamin muncul kepada jasad, wa rabbil alamin muncul kepada rohani kita. Subhana rabbika rabbi izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang harus selalu dibaca setiap selesai melaksanakan ibadah. Setiap selesai melaksanakan ibadah apapun, selalulah kita minta diridhoi oleh Allah, minta diberkahi oleh Allah. Insya Allah pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbi, insya Allah dengan kesucian dan kekuasaanmu. Subhana rabbika rabbi izzatin, izzati, bagaimana kekuasaanmu pada zatmu dengan zatmu ya Allah. Amma yasim, apa yang kuamalkan. Wassalamun alal mursalin, dan selamatkan dan pindahkanlah ya Allah ke dalam diriku segala keberkahannya. Walhamdulillahi rabbil alamin, dan nyatalah wujud itu pada diriku. Bermacam hakikat dari munajat itu. Yang namanya munajat bukan arti. Munajat itu adalah kaulinya dari sebuah ayat. Kauli itu melahirkan munajat, munajat melahirkan ma'rifat, ma'rifat bertajali dalam kauni. Kauni itu nyata bahasa bagi Allah. Justru yang diteriakkan ini yang tidak nyata bagi Allah. Para hadirin dan jamaah rahimakumullah. Adab-adab ini sangat penting kita pelajari. Jangan hanya mengamalkan suatu amalan tapi kita tidak bisa bermunajat kepadanya. Kita tidak bisa memakai adabnya. Itu saja Allah sudah paham. Berilmu belum tentu beribadah, tapi beribadah sudah pasti berilmu. Hati-hati. Kalau kiat-kiat daripada ketuhanan ini kita tidak paham dalam menjalankan hakikatnya, maka kufur nikmatnya sangat tinggi. Tapi kalau kita bisa menjalankan dengan nikmat, maka nikmat inilah yang dikatakan nikmat besar. Allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, meyakini hakikat kegaiban Allah di dalam solat atau di dalam hakikat, dan itu adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang paling besar. Maka nikmat-nikmat dunia lain akan mengikut. Tapi umul nikmat itu belum ada wujudnya dalam diri kita. Belum pernah rohani kita menikmati bertuhan kepada Allah. Bagaimana mungkin hidup kita diperhatikan oleh Allah? Para hadirin dan jamaah rahimakumullah. Insya Allah mudah-mudahan dengan kita meningkatkan kualitas ibadah kita, tentunya kita mengkaji daripada usuluddin diri kita. Usuluddin, tadabbur Qur'annya, tadabbur dirinya, meningkatkan ma'rifatullah kepada Allah. Ini adalah salah satu solusi yang hak.
Jangan memperbanyak amalan tapi tanpa mengetahui rukun ibadahnya. Dari mana dikatakan sebuah amaliyah kalau rukun ibadahnya saja tidak jalan? Maka pahamilah jamaah, kiat bertuhan, mengamalkan sesuatu hakikatnya bukan memiliki keyakinan tinggi, tapi bagaimana kita meyakinkan Allah kalau kita ini walazidna jahadu fitnah lahadiyahum subulana. Bagaimana kita ini bersungguh-sungguh di jalan Allah dan Allah menepati janjinya akan memperlihatkan kepada kita. Insya Allah mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan jamaah sekalian laksanakanlah adab-adab ini kepada Allah, para kaum muslimin dan muslimat, wal mukminin wal mukminat. Silakan mari kita tingkatkan nilai ibadah kita kepada Allah dimanapun saudaraku semuanya berada. Mari kita bangkit, mari kita bangun. Sudah lama kita di alam keterpurukan ini dengan cerita. Alangkah baiknya kita nyatakan dengan tajalinya. Insya Allah lebih berkah lagi kepada Allah. Yakinlah, wal haqqul yakin, Allah pasti jadikan. Jangan kamu jadikan sandaran ragu kepada Allah. Jangan kamu ragu kepada kitabnya. Al-Quran itu seandainya ditulis ilmu Allah, tidak akan cukup air laut itu sebagai tintanya. Dan seandainya dijual ilmu Allah itu satu ilmu, tidak akan cukup nilai dunia ini dijual untuk membeli satu ilmu. Maka berzakatlah kamu dengan memberikan kemudahan kepada sesama kalau memang sudah hak. Tetapi kalau belum hak, maka belajarlah dengan baik. Insya Allah niat Allah itu hanya satu. Selesaikan dan kebenarannya dan kembalikan kodrat kemanusiaanmu, mengangkat derajat ketuhanannya dalam dirimu. Insya Allah mudah-mudahan mari kita saling tepa selera, mari kita saling mengingatkan, mari kita saling memberikan pemahaman. Hindari pemahaman yang bersekutu dengan Allah, hindari cerita yang tidak bermanfaat, hindari cerita-cerita kitab-kitab yang tidak membawa dirimu mendekati Allah. Insya Allah, Allah dengan tajalli sirullah dan tajalli Allahnya menerima sir rasa, mengalami dengan tafrid dan tajrid, merasakan dengan kenyataannya. Insya Allah mari kita satukan ukhuwah Islamiyah kita menuju hakikat yang sebenarnya. Barakallah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.